nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Alhamdulillah, jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena diberikan kesehatan kesempatan oleh Allah di dalam majelis ini. Mohon maaf beberapa waktu yang lalu yaitu izin ya untuk kita datang ke majelis ini. Jamaah rahmatullah, insyaallah kita akan lanjutkan kaji kitab perbedaan di dalam asar di sa'atil qabri, tentang masalah luasnya daripada azab kubur. Halaman berapa satu? Enggak salah 265. Ya, kalau enggak salah. Ya, udah belum? Luas kubur bagi orang mukmin. Dua halaman 265. ayat. Bab ikhtilafil athari sa'il qabri 'ala al-mu'minin binisbati ila a'malihim. Jamaah rahimahullah, bab yang bahas tentang luasnya kubur, luasnya kuburan atas orang-orang yang beriman binisbati ila a'malihim, bergantung dengan amal yang mereka kerjakan. Ja'a fi hadis Bukhari wa Muslim, ada dalam hadis Bukhari Muslim, annahu sahula sab'una dirham, disebutkan bahwasanya diluaskan untuk orang yang beriman sab'una dirham, 70 dirham, 70 hasta. Wa fi Tirmidzi, disebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi sab'una dirham fi sab'ina dirham, 70 dirham kali 70 dirham, 70 dirham kali 70 dirham. Babi hadis Barra bin Azib muddul basar, sepanjang
Yang jelas jamaah muliakan oleh Allah Ta'ala, bagi orang-orang yang beriman bahwa kematian itu nikmat yang besar. Makanya bahasa kita ngomong kalau mati itu disebut pulang rahmatullah. Pulang itu sudah satu bahasa yang menyenangkan. Dulu pada waktu kita masih kecil, Bu, pulang. Kok pulang nih? Gurunya lagi rapat. Senangnya luar biasa. Nah, bapakmu sudah pulang. Judul cerita yang namanya pulang itu mesti membawa kenikmatan. Sampai pulang kampung, walaupun pulang kampung, empet-empetan, motornya motor kecil, anak 2 bini 1, koper 3, kasih jagakan bambu 5 meter belakangnya. Judulnya pulang itu nanti senang. Maka ketika dikatakan Anda pulang ke rahmatullah, sudah disebut pulang, kemudian dibingkai dengan kalimat rahmatullah, berarti Anda pulang dengan kenikmatan yang besar. Maka kematian itu adalah al-qabru awal, dikatakan bahwa mati itu al-mautu jisrul yusalul habibah ilal habib. Mati itu perjumpaan yang indah antara kekasih dengan kekasih. Mati itu adalah perjumpaan seorang pekerja dengan upahnya. Jadi orang-orang yang kerja itu yang paling dirinduin adalah upah. Makanya kemudian dikatakan al-mautu roha. Mati itu peristirahatan yang sangat indah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Makanya kemudian disebutkan jamaah rahimahullah, ada yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 40 dhira, ada yang diluaskan 70 dhira. Dhira itu 1 hasta, 1 hasta itu setengah meter. 40 dhira berarti 20 meter. Ada orang yang mati walaupun cuma 1 kali 1 meter, ya 1 meter kali 2 meter, maka sungguhnya yang diluaskan oleh Allah menjadi 70 dhira, 35 meter. Bahkan dalam riwayat Imam Tirmidzi sab'una dhira'an bi sab'ina dhira'an. Bahkan riwayat yang lain mengatakan 70 dhira' kali 70 dhira', 35 meter kali 35 meter. Bahkan disebutkan dalam riwayat Bara bin Azib bahwasanya kuburan itu bahkan menjadi luas sepanjang daripada mata memandang. Bukan kontradiksi hadis-hadis ini, tetapi menunjukkan bahwasanya luasnya kuburan itu bin nisbati ila a'mali, bergantung daripada amal yang mereka kerjakan saat mereka ada di dunia. Namun yang jelas jamaah mulia, dalam surah Al-Furqan disebutkan oleh Allah Ta'ala 2 hal yang menjadi penyesalan manusia ketika mati. 2 hal yang menjadi penyesalan semua manusia ketika mati. Pertama, salah jalan. Kedua, salah teman. Wa yawma ya'addu dhalim, dalam surah Al-Furqan ayat 27 dan 28. Wa yawma ya'addu dhalim ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Maka tatkala mereka menggigit jarinya di hari kiamat ini, artinya penyesalan yang luar biasa, maka yaqul, ia pun mengatakan ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Coba kalau aku dulu mengikuti jalannya Rasul itu. Berarti penyesalan pertama manusia ketika mati itu karena salah jalan. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Maka ya wailata, celaka aku ini, kenapa aku gak menjadikan dia itu menjadi teman. Jadi salah teman, salah jalan, itu menjadi masalah besar. Kemarin ketemu Pak Rian Sahabat, ya, dan keluar. Apa kata beliau? Benar Ustaz, apa yang Anda sampaikan
Jadi salah teman, salah jalan itu menjadi masalah besar. Makanya didatangkan Nabi SAW itu untuk tunjukin jalan agar mereka manusia itu tidak salah jalan. Sehingga Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh kenikmatan yang sangat besar yang didatangkan oleh Allah, yaitu dengan diutusnya Rasul dari antara mereka sendiri. Sebab ketika mereka itu sudah mati, maka disitulah kenyataan dari semua janji, semua ancaman Allah Ta'ala, semua ancamannya Allah, semua janji-janjinya Allah itu wujud ketika orang itu meninggalkan dunia ini. Makanya terangkan dalam surah As-Sajdah, ya, katakan oleh Allah Ta'ala, yaitu walau idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara idil mujrimun, ketika orang-orang yang berdosa itu melihat bagaimana kenyataan janji-janjinya Allah Ta'ala, ancaman-ancaman Allah itu terjadi kepada mereka, maka mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah kami dengar, ya Allah kami ini melihat, tapi kami gak ngikutin langkah jalan-jalan gitu, kami menyimpang daripada jalan yang benar, maka farji'na na'mal salihah, balikin kami ke dunia ya Allah untuk nempuh jalan yang benar. Gak bisa. Masalah di akhirat itu tidak seperti masalah yang ada di dunia. Sesesat apapun orang di dunia memilih jalan, masih ada belokan. Oh Cikampek kiri, oh Cawang kanan, salah ia kemudian ke kanan, masih bisa muter walaupun muternya panjang. Tapi ketika orang salah jalan menuju Allah, apa kata mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, kembalikan aku untuk menempuh jalan Nabi itu ya Allah. Ujung daripada ayat itu yang mengatakan inna muqinun, kami sekarang sudah yakin, kami sudah yakin akan jalan itu ya Allah, keyakinan yang sudah tidak ada manfaatnya. Karena ketika mereka itu mati, maka langsung kuburan itu merespon daripada amalan itu. Itu belum kiamat, itu baru masuk kubur. Maka disebutkan jamaah imatullah begitu pula orang-orang kafir, wa ammal kafir fala yazal qabru alaihi dhikr. Sedangkan orang-orang yang kafir itu ya Allah, selalu sempitlah kuburan mereka, dalam kesempitan yang sangat luar biasa. Ya, sampai dikatakan ada penggali kubur yang ada di kota Mesir. Ya, dikatakan sami'tu, kata Al-Qurtubi, sami'tu ba'dha ulama'ina yaqul, kami mendengar sebagian ulama-ulama kami bercerita ada penggali kuburan yang ada di kota Mesir. Maka kemudian dia menggali, fahafara thalathat akbarin, yang gali daripada 3 kuburan itu. Falamma farada minha, ketika setelah mereka selesai menggali kubur, maka dia ceritanya ngantuk. Yang gali kubur ini ceritanya capek, akhirnya ngantuk. Ketika ngantuk, maka dia kemudian Masya Allah fara'a bima yarannahu, yaitu dia melihat dalam tidurnya, itu artinya mimpi 2 malaikat turun. 2 malaikat turun dan kemudian berhenti pada salah satu kuburan yang ada. Faqala ahaduhuma li sahibi, maka berkatalah satu di antara 2 malaikat pada kawannya, itu apa? Catatlah dia 1 farsah fi farsahin. Ini orang 1 farsah dalam 1 farsah, 1 farsah dalam 1 farsah. Ya, apa maksudnya? 1 farsah itu 8, yaitu kilometer. 8 apa? Kilometer. 8 kilometer kali 8 kilometer, Masya Allah, wah
kemudian jalan lagi. Malaikat itu kemudian menuju kuburan yang kedua. Maka ia berkata ke yang lainnya, uktub, catatlah dia milan bimil. Catatlah dia 1 mil kali 1 mil. 1 mil kali 1 mil. 1 mil itu ulama mengatakan sekitar 400 hasta. Ada yang berpendapat sejauh mata memandang, 1 mil kali 1 mil. Artinya kuburan itu ada yang seluas 8 km kali 8 km. Padahal dimasukkannya digali hanya 1 kali 2. Masya Allah. Ada yang 1 mil kali 1 mil, lebih panjang lagi. Maka semua waqafa 'ala tsalis, hingga kemudian 3 buah malaikat itu menuju kuburan yang ketiga. Uktub fatran fi fatin. Nah kalau yang itu, ya, catatlah dia 1 fatr kali 1 fatr. Apa 1 fatr itu? Masya Allah. Disebutkan jamaah rahimahullah 1 fatr kali 1 fatr. Masya Allah. Maka penggali tadi itu kemudian bangun, padanya kemudian Masya Allah, ya, ada orang yang tidak dikenal, ya, yang kemudian menerangkan tentang hal yang seperti itu. Jadi Fatul Atra itu bahkan disebutkan jamaah rahimahumullah menunjukkan tentang betapa sempitnya. Fatr itu ma bainal ibham was sababah. Jadi dikatakan al-fatr ma bainal ibham was sababah. Fatr itu antara ujung ibu jari dengan sababah. Sababah itu ujung jari telunjuk. Jempol sama jari telunjuk. Jadi yang tadi 8 km kali 8 km, yang kedua sejauh mata memandang, yang ketiga 1 fatrah. 1 fatrah itu berapa senti? Ya, sekilan. Itu berapa senti? 10 senti. Dibengkes oleh Allah, diremuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kuburan yang kemudian, ya, digali 1 kali 2 tadi itu menyempit menjadi jarak antara jari telunjuk dengan jari jempol. Dan orang kan belum merasa kalau sudah mati, cuma aku nggak percaya deh. Cukup Quran itu menceritakan bagaimana nasib orang-orang yang kemudian wafat dalam kondisi mengenaskan itu. Cuma persoalannya ada yang ditampakkan oleh Allah, ada yang tidak ditampakkan oleh Allah. Ada yang ditampakkan sebelum matinya. Contoh Namrud lah yang kita kenal, jahat lah. Contoh-contoh yang sudah dulu dalam Quran, dalam surah An-Nahl. Kata Nabi SAW, Namrud itu kan disebutkan raja itu al-maliku fil ardi arba'atun. Kata Rasul dalam satu hadis bahwasanya raja di dunia itu ada 4. Yang 2 mukminani, yang 2 adalah kafiran. 2 mukmin, 2 kafir. 2 mukmin itu Dzulqarnain dan Sulaiman. 2 kafir itu yaitu Namrud dan Bukhtanasar. Lah, diterangkan dalam salah satu riwayat yang ada bagaimana kematian yang sangat mengenaskan dari seorang yang bernama Namrud. Orang yang duitnya banyak, kekuasaannya tinggi di zaman Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, sewenang-wenang yang bangun daripada benteng-benteng pertahanan yang kokoh, badan gak pernah sakit, sehingga ia orang pertama kali sebelum Fir'aun yang mengangkat dirinya menjadi seorang Tuhan. Ini adalah Namrud. Maka saking marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia kemudian dikirimkan oleh Allah 1 nyamuk. 1 nyamuk. Nyamuk itu masuk hidung, diterangkan dalam tafsir, di hidung gak mau keluar. Jadi 1 nyamuk di hidung gak mau keluar nyamuk. Hingga apa pada akhirnya? Sampai kepalanya ini pusing. Nah, orang kalau sudah pusing kan sampai betul-betul
dinding jemaah. Ya, maka dipukulilah yang namanya kepalanya terus tiap hari ia pukulin sampai 400 tahun. Ia puasa 400 tahun, maka diserang nyamuk selama 400 tahun. Ya, ia bentur-benturkan kepalanya itu hingga pada akhirnya ia angkat pegawai hanya untuk ngemplangin kepala. Kalau dia ngemplangin udah pusing, ngemplangin sendiri capek. Ia angkat pegawai hanya untuk ngemplangin kepalanya. Ya, hingga pada akhirnya pegawainya ini sudah kemudian bosan atau bagaimana, ia ambil ya gada yang paling besar, kemudian ia kemplang itu kepala, lalu pecahlah kepala Namrud itu menjadi dua. Itu di dunia. Itu belum masuk kubur. Bagaimana kematian daripada Abu Jahal? Bagaimana kematian daripada Abu Lahab? Abu Lahab itu juga demikian pula. 7 hari pasca terjadinya pertempuran Badar, maka diberikan oleh Allah Ta'ala satu penyakit namanya bisul. Penyakit nyarian. Tapi bisul itu pada akhirnya grogotin daripada tubuhnya hingga kemudian mati. Gak ada orang yang ngubur. Ya, 3 hari setelah itu kemudian karena sudah busuk, khawatir virus-virus itu menimpa, maka ada inisiatif untuk mengambil kayu yang panjang, kemudian apa? Dorong daripada tubuhnya Abu Lahab itu ke suatu lubang yang tadi. Maka bagaimana caranya untuk untuk menimbunnya? Maka dilempari batu. Dilempari batu lubang itu hingga penuh dengan itu belum masuk alam kubur. Abu Jahal. Abu Jahal itu apanya Nabi? Halo, yo, boleh kurang duluan. Abu Jahal itu apanya Nabi? Paman dari mana orang jelek begitu? Ya, paman Nabi yang musuhin Nabi itu cuma satu, Abu Lahab. Abu Jahal itu bukan pamannya Nabi. Kalau Abu Lahab namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nah kalau Abu Jahal itu Amr bin Hisham, bukan anaknya Abdul Muttalib. Gak apa-apanya Nabi. Ya walaupun dari Quraisy tetapi cabang. Ya, artinya bukan pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cerdas sehingga dikenal dengan namanya Abu Hakam. Cerdas, pintar, babak kebijakan. Sampai kemudian pada akhirnya disebut Abu Jahal oleh Nabi, sebab ini orang yang itu membunuh seorang wanita yang bernama Sumayyah. Ini Sumayyah itu ibu daripada Ammar bin Yasir. Ya, jadi Sumayyah nggak mau ngikutin agamanya Abu Jahal, dirobek kemaluannya, ditusuk dengan tombak, kemudian dirobek hingga tembus sampai pantatnya. Maka Nabi mengatakan dasar Abu Jahal, katanya laki-laki, pintar, ahli strategi, badan gede, perang handal, pemberani, kok beraninya sama wanita? Ya, maka orang bodoh, badan gede, ganteng, ya, istri udah kecil, kurus, dibanting-banting kan gitu kan? Itu namanya orang bodoh. Ya, kematian yang mengenaskan dalam satu pertempuran Muawiyah dan Mu'ad ini. Ketika terjadi perang Badar, maka yang datang Muawiyah dan Mu'ad kepada Abdurrahman bin Auf. Paman ya Ammi, kata 2 orang kembar ini, anak baru umur 16 tahun, yang namanya Abu Jahal itu mana? Paman, keburu hatiku dengar kisah daripadanya yang memusuhi Nabiku, tapi aku gak pernah lihat wajahnya. Mana orang yang namanya Abu Jahal? Kata Abdurrahman bin Auf, itu orangnya yang lagi tempur itu. Maka menyeruak dengan pedangnya, gak takut mati, hingga pada akhirnya kemudian kalah dengan bocah yang umur 16 tahun. Ketika tergeletak datang Ibnu Mas'ud memenggal kepalanya, kupingnya kemudian dipatahkan, diiris, kemudian dibawa ditenteng di hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, kuping balas kuping plus kepala. Kuping balas kuping, kisos plus kepala. Dia pernah penggal kupingku, maka ini kupingnya plus kepalanya. Itu di dunia.
apa yang dijanjikan oleh Allah itu? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, engkau bicara sama orang yang sudah mati ya Rasul. Maka Nabi pun mengatakan, sungguh pendengarannya lebih tajam daripada pendengaran kalian. Ini jamaah. Kita perhatikan kemudian bab yang berikutnya, bagaimana sempitnya kubur, ada kubur. Insyaallah. Kalau tadi disebutkan luasnya berbeda-beda, maka sempitnya pun juga berbeda-beda. Qala Allah Ta'ala dalam surah Taha 124, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh untuknya ma'isyatan dhanka, penghidupan yang sempit. Apa yang disebut dengan penghidupan yang sempit itu? Sebagian orang mengatakan penghidupan yang sempit itu hidupnya gak tenang, hidupnya penuh penderitaan, merasa miskin, merasa susah, disengsarakan oleh Allah, terutama saat sakaratul maut. Walaupun dia juragan air mineral, tidak akan mampu menjadikan hilang hausnya saat sakaratul maut itu. Abdullah bin Mas'ud qala Abu Sa'id al-Khudri wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Sa'id al-Khudri dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dhanka qala adab al-qabr. Yang namanya dhanka itu adalah azab kubur. Masya Allah, azab kubur. Jadi artinya hidup sempit itu ada, dunia kadang sempit, ya, saat mati sempit, saat mati sempit, lalu dibawa ke kuburan, kuburan pun juga dalam firman Allah surah At-Tur ayat 47, wa inna lilladzina zalamu 'adaban duna dzalik, dan sungguh bagi orang-orang yang zalim itu azab yang selain itu, maka huwa adzabul qabr, yaitu azab kubur. Jadi yang disebutkan daripada azab selain itu, azab selain daripada akhirat itu azab kubur. Ya. Fadharhum hatta yulaqu yaumahumul ladzi fihi yus'alun. Dalam At-Tur ayat 45, biarkanlah mereka sampai mereka menemui hari yang dijanjikan pada mereka, yang pada hari itu mereka yus'alun, yaitu dibinasakan. Wa hadzal yaum wal yaumul akhir min ayyamid dunya. Maka yang dimaksud hari itu adalah hari akhir selain daripada hari-hari dunia. Maka ini menunjukkan tentang adanya azab kubur yang sangat mengerikan, yang sangat sempit bagi orang-orang yang salah menempuh jalan dan salah perkawanan saat mereka ada di dunia ini. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dalam Al-Anfal 34, namun kebanyakan mereka itu gak mengerti-ngerti. Terus bagaimana dengan contoh yang didatangkan oleh Allah? Wa qala wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Maka dikepunglah pengikut Fir'aun itu dengan seburuk-buruk azab, yaitu api yang ditampakkan pada mereka ghuduwan wa 'ashiyya, di waktu pagi dan di waktu sore. Maka pada adzabul qabr, ini yang disebut dengan azab kubur. Jadi ketika orang itu sudah mati, maka ia bertemu dengan amalannya.
Hanya saja kemudian ada yang dohir ditampakkan Allah, ada yang dohirnya tidak ditampakkan oleh Allah. Contoh Fir'aun itu kejam-kejamnya orang. Kejam-kejamnya orang, bagaimana gak kejam? Saking kepinginnya kemudian berkuasa 3 periode, ya, sampai kemudian ia satronin, yang perintahkan para pengawalnya, pengawal, kamu satronin orang-orang Bani Israel itu, gitu kan? Nanti kalau mereka hamil, kamu tunggu. Kalau kemudian lahir laki, pegang. Maka kata para ulama, orang yang paling sadis yang pernah hidup di dunia ini adalah gimana kemudian nungguin bayi, nongol lagi, enggak. Saking khawatirnya ini nanti bayi jadi orang pinter, gagah, ganteng, kemudian ngerebut kekuasaannya. Fir'aun gak pernah sekolah, ijazahnya palsu semuanya, namanya Fir'aun. Para jamaah yang mulia, Fir'aun, ya. Sampai kemudian jamaah rahimahullah, kalau anaknya itu perempuan maka dibiarkan hidup, nanti dijadikan gunting. Sadis. Lah sekarang kemudian matinya nggak dikubur, ya nggak dikubur. Memang dalam satu ayat Allah firmankan memang diawetkan, orang lihat. Lah seolah-olah orang yang nggak paham, nggak yakin akan azab kubur menyatakan, dah Fir'aun nggak ada. Katanya dikemplang, katanya yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, dibakar terlihat daripada api di waktu pagi, di waktu sore. Mana? Ya paham, azab kubur itu tidak harus dikubur. Kalau azab kubur itu diberikan pada orang yang sudah kekuburan, maka orang akan mengatakan ya sudah, gak usah dikubur supaya gak kena azab kubur. Orang tuh kalau sudah mati, ia langsung masuk ke alam namanya alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ia masuk alam barzakh, masuk alam kubur, baik itu dikubur maupun tidak dikubur. Makanya saking gilanya orang sekarang itu, saking teknologi canggih tapi dipakai yang gak benar, dia gak percaya pada kuburannya. Sampai kemudian dia dikasihlah di dalam kubur orang yang mati itu satu alat yang sangat sensitif, rekaman CCTV-nya pun canggih. Dia mau buktiin kira-kira datang malaikat gak? Bagaimana Anda meneliti orang biasa, sedangkan Fir'aun saja gak terlihat didatangi malaikat, dijaga 24 jam. Makanya orang Hindu pinter, habis mati dibakar, habis dibakar diremuk, kemudian diawur-awurin, ya, insyaallah. Supaya apa? Biar malaikatnya bingung ngumpulin. Orang Kristen beda lagi, habis mati masukin peti, dikunci rapat-rapat, kuncinya di bawah ulang, nggak bisa, bukan ujung kuncinya di bawah ulang. Itu kan akal. Sedangkan kemudian perkara yang ada itu gak cuma akal, namun ia harus meyakini ada perkara gaib. Sesuatu yang pasti saja nyata itu belum tentu bisa dirasain. Gak usah jauh-jauh antara orang tidur dengan orang melek. Orang tidur wah teriak-teriak sampai kos-kosan, sampai keringatan. Nah kita melihat, ngapain nih orang? Gak ngapa-ngapain, keringatan, teriak-teriak kayak lari kencang. Padahal di alamnya dia dikejar-kejar anjing yang luar biasa, yang tidak diketahui oleh orang yang ada di sebelahnya. Itu sama-sama masih ada di dunia. Ruhnya masih muncul, apalagi kemudian ruh yang sudah kembali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi alam kubur itu gak harus masuk kubur. Ya, sekarang pada ngakal-ngakalin, gak usah dikubur biar gak didatengin malaikat. Katanya kalau sudah dikubur, kemudian orang-orang sudah
festival mayat, ya. Para jamaah, seorang mukmin itu orang yang yakin ada akhirat setelah dunia, ada ghaib setelah alam nyata. Sehingga ketika semua orang-orang itu wafat, jangankan kemudian sudah berpisah, jelang berpisah saja itu mereka sudah teriak. Digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Munafiqun, itu apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika orang mendekati ajal, berarti masih di dunia. Ketika ia sudah mendekati ajal, tinggal dicabut ruhnya oleh Allah Ta'ala, maka ia mengatakan, laula akhartani ila ajalin, kenapa engkau tidak ya Allah tunda kematian sebentar, beberapa detik, beberapa menit. Penyesalan yang tidak didengar oleh siapapun yang ada. Makanya dikatakan oleh oleh Nabi SAW, idza wudi'atil janazah, ketika jenazah itu sudah diletakkan di atas punggung-punggung manusia, pundak-pundak manusia, idza wudi'atil janazah fahtamala ar-rijalu ala a'naqi, ya, sudah diangkat jenazah itu, maka apabila kemudian ia orang yang saleh, fa in kana salihah, bila ia orang yang saleh, maka jenazah ini teriak-teriak dengan mengatakan qaddimuni, 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 cepetin dong, jangan lambat. Apa kata Nabi SAW? Karena orang yang soleh itu, bekerja itu mesti hal yang paling diinginkan dalam hidupnya adalah cepat ketemu dengan upahnya. Dan kita kan bekerja. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun, hei manusia, kalian itu bekerja. Orang pada tidur udah bangun malam. Kalau kita apa-apa, ngapain bangun malam? Iya enggak? Kita itu bekerja. Orang lagi di BKT olahraga, kita sudah masuk ke masjid kok. Orang lagi nonton TV ketawa-ketawa, kita sudah pengajian kok. Itu namanya kerja. Ya, itu namanya apa? Kerja. Ada ustaz yang insyaallah Allah yarham. Ya, orang yang akhiratnya keyakinannya begitu kuat, ya kerja dia. 14 miliar dia sumbangkan untuk urusan COVID, ya kerja. Modalnya 14 miliar. Itu bukan orang konyol, justru ia adalah lagi kerja. Jadi hidup begitu. Inna kakak dia. Sehingga ketika jenazah diletakkan di atas punggung, maka ia mengatakan qaddimuni, cepetin aku. Kata Syekh Utsaimin mengatakan, siapa orang yang memperlambat pemakaman jenazah, berarti orang ini lagi zalim kepada jenazah, menunda perjumpaan seorang pekerja dengan upahnya. Tapi wa in kana ghairu shalihah, apabila orang ini orang yang tidak saleh, maka ia mengatakan, kata Nabi SAW, yang berteriak-teriak, ya wailah, aina tadhabun, oh kemana aku dipergi, umpat dengan bahasa yang luar biasa. Kata Rasulullah, umpatan itu didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Lau anna sami'ahu la sadiqa, andaikan manusia diperdengarkan oleh Allah, maka ia tidak akan bisa hidup normal lagi, karena semua saraf-sarafnya tidak mampu untuk berhadapan dengan kencangnya teriakan itu. Maka cukup seorang mukmin itu yakin akan apa yang diutarakan oleh Allah, yakin akan apa yang diutarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yu'minuna bil ghaib, dan itu pasti terjadi nanti. Karena insya Allah akan lanjutkan setelah azan berkumandang. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimahullah. Jadi sungguhnya luas dan sempitnya bergantung amalnya. Luas yang berbeda bergantung amalnya. Sempit yang berbeda juga bergantung daripada amalnya. Maka bagaimana seorang muslim itu hari-harinya memikirkan perkara ini, dan itu sebuah kecerdasan kata Nabi. Kata Nabi
yang cerdas itu orang yang mikirin nasib setelah mati. Namanya orang cerdas. Jadi apa nasib setelah mati yang lebih panjang, yang lebih luar biasa, itulah sebuah kecerdasan yang ada. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ad-dunya darul amal. Dunia itu adalah rumah amal, sedangkan akhirat itu adalah darul jaza, rumah untuk balasan. Maka siapa orang amal lam ya'mal huna, siapa orang yang tidak nanam amal di sini, nadimahunaka, maka ia nyesel di sana. Siapa yang tidak amal di sini, maka dipastikan nyesel di sana. Di sana itu adalah akhirat. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan sumiyatid dunia dunia. Dunia ini disebut dengan dunia li'anna adna min kulli syai'. Jadi dunia ini Pak disebut dunia, sebutan dunia itu artinya rendah. Makanya karena kualitas semua isinya itu rendah, makanya disebutlah tempat ini dengan dunia. Adna min kulli syai'. Sehingga tidak ada yang awal. Semuanya adalah sementara. Punya rumah dirawat, ya bocor, dibiarin, ya bocor. Mobil dipakai, ya dandanin, dibiarin, ya namanya dunia. Umur dipakai ke masjid, ya tua, diem aja di rumah nonton TV, ya tua. Namanya dunia. Dipakai, habis, nggak dipakai, habis. Beda dengan akhirat. Beda dengan akhirat. Inilah para jemaah mulia. Di bagaimana kita hari-harinya nyakepin tempat kita yang sesungguhnya. Bahkan katakan dalam surah hadis Nabi, dunia itu liman lalu. Ya, dunia itu adalah tempat bagi orang yang tidak punya rumah. Jadi kata Nabi, dunia itu rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Nah kita sudah punya rumah. Di mana rumah kita? Makanya harus nyakepin. Siapa yang bangun masjid, urus masjid, pikirannya ke masjid, hartanya ke masjid, dan Allah berikan bil jannah. Allah bikinkan rumah, kan gitu kan? Nawiru buyut agung, nawiru kuburakum, sinari kuburan-kuburan kalian itu, yaitu dengan bacaan Al-Quran. Jadi kita nyakepin rumah. Sudah waktunya untuk nyakepin rumah masa depan, sehingga pulang dalam keadaan bahagia, pulang ke rahmatullah. Makanya disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Dukhan, itu innal muttaqina fi maqamin amin. Orang-orang yang takwa itu dalam satu tempat yang paling aman. Dalam tafsir dikatakan aman dari kematian, hidup seterusnya, aman dari penyakit, sehat selamanya, aman dari tua, muda selamanya, aman susah, bahagia seterusnya, aman semuanya, aman susah, aman tua, aman bengek, aman penyakit, aman mati, aman keterpusiran, masya Allah. Dan tempat itu hanya ada di surga. Dan surga itu ternyata bukan murah, surga itu ternyata mahal. Ya, maka kata Nabi bahwasanya inna sil'atallahi ghaliyah. Allah itu punya dagangan. Wa inna sil'atallahi jannah. Dan dagangan Allah itu mahal. Dagangan Allah berupa surga. Mahal. Ya, datang ke masjid, ya duduk sebentar, geser kanan, geser kiri, kaki dipijitin sendiri. Mahal. Surga itu mahal. Fatil jannah bil makarim. Surga itu dikelilingi dengan yang gak enak. Mata cenut-cenut, boyong kepingin dirangkap, ya geser kanan, geser kiri, itu namanya surga. Hufatil jannah bil makarim wa hufatil nar bisyahwat. Sedangkan neraka dikelilingi dengan yang enak-enak, enak menurut hawa nafsunya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang menanyakan apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan pertanyaannya lebih baik dari dunia dan sisinya itu kira-kira apa? Isinya dunia itu ada BBM, Pertama, Pertamina, ya. Jadi isinya dunia, saking rendahnya.
menunjukkan saking rendahnya kualitas dunia sehingga kalah dengan 1 menit setengah 2 rakaat qobliyah subuh. Ini menunjukkan tingginya kualitas akhir. Kita baca 1 ayat saja. Kata hadis Nabi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, kau baca 2 ayat lebih baik naqataini khawmawaini, unta yang paling gemuk dengan 2 punuk. Unta paling gemuk dengan 2 punuk. Katakanlah unta itu 30 juta. 2 ayat itu berarti 60 juta. Baca surat Al-Fatihah pagi-pagi 7 unta, 7 kali 30 juta. Masya Allah. Nah cuma masalahnya ini modal yakin. Kadang yang ngeyel ngomong mana untanya. Kamu gak mikir apa? Kalau kemudian unta diturunkan oleh Allah, 1 masjid 10 orang saja baca Al-Fatihah, berarti kan 7 ekor unta kali 10. Nah kalau 1 masjidnya ada 17 orang, ada 100 orang, ditaruh di mana unta-unta itu? Ya sehingga kemudian langsung masuk rekening ke BCA, Bank Sentral Akhirat. Namanya masuk rekening seolah-olah gak pegang duit, padahal duitnya banyak masuk rekening. Jadi modal tidak yakin, tanpa yakin gak bisa. Allah. Baik Ustaz, tadi kalau anda salah dengar berarti ketika orang itu wafat langsung sebetulnya sudah masuk dalam bazah atau kubur, mungkin seperti itu Ustaz. Terus yang kedua Ustaz, mohon nasihat, kalau kita lihat di budaya kita, ketika ada yang wafat itu malah biasanya berlama-lama untuk penyolatan atau pemandian jenazah. Tapi ketika sudah masuk ambulan itu cepatnya udah kayak gila gitu Ustaz. Jadi malah membahayakan. Mohon nasihat. Ya Nabi SAW mengatakan asri'u bil janazah, cepet-cepetin memakamkan jenazah. Nabi SAW wafat hari Senin, dikuburkannya hari Rabu. Ulama semua sepakat tidak bisa jadi dalil untuk memperlambat, karena dalil yang dipakai adalah sabdanya Nabi asri'u bil janazah. Kenapa prakteknya Nabi dikuburkan hari Rabu? Karena terjadi gejolak yang sangat luar biasa, kemunafikan yang kemudian keluar daripada agama ini. Sehingga tetap ulama mengatakan kalau sudah wafat, ya sebagaimana sabda Nabi, tidak boleh tubuh jenazah seorang mukmin itu nginep di rumahnya selama 1 hari dahulu. Bahkan semua ulama fikih mengatakan kalau semuanya sudah selesai, cepat-cepat itu maksudnya tempat kuburannya ya ada yang gali, ya tukang mandiin juga sudah ada, maka tidak boleh untuk memperlambat lamanya dan tidak perlu menunggu siapapun kecuali walinya. Wali itu adalah orang tua. Jadi kalau anak yang ditunggu nggak perlu, anak masih di Australia, anak masih di Amerika, maka ulama mengatakan cepetin pemakaman, selamatkan jenazah daripada kemudian menjadikan orang hidup melihat daripada jenazah. Jadi nyelamatin jenazah itu nomor 1. Kecuali yang ditunggu itu adalah orang tua, karena nilai orang tua itu begitu sangat tingginya. Ulama mengatakan boleh menunggu orang tuanya, ya jika tidak khawatir terjadi kondisi perubahan pada tubuh sang mayat itu. Jadi itu kesalahan fatal, ya maka harus cepat-cepat dicari pemakamannya, tajhizul mayyit yang meliputi daripada pemandian, pengkafanan, penyolatan, pemakaman. Kalau semuanya sudah ada, cepat-cepat diselesaikan. Itu yang terbaik. Nah kemudian kalau sudah masuk ke ambulan, itu maksudnya bukan lari kayak setan, ya, tetapi kemudian maksud daripadanya cepat-cepat diurusi ke pemakaman, bukan nabrak kanan kiri, semuanya di apa itu namanya? Suruh minggir, udah minggir dipentungin lagi. Nah itu Anda ngirim pengantin apa ngirim mayat yang harus menjadi ibrah pelajaran bagi kita. Nah itu Allah. Jadi harus cepat-cepat tajhiz perawatan. Allah. Demikian jamaah rahmatullah, semoga manfaat, semoga kita semuanya warzuqna
husnal khatimah. Ya, semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.